Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, mungkin kita lihat ya, berbeda hari ini, banyak bunga-bunga di ruangan kita. Sisa-sisa yang kemarin pemberkatan Mas Dwi dan Mbak Viola. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, silakan Bapak Ibu yang masih di belakang boleh maju ke depan, dan juga untuk yang membawa HP boleh dicek kembali supaya di mode hening, di silent gitu. Kita mau untuk ibadah hari ini boleh berjalan dengan hikmat, kita boleh benar-benar menyerahkan diri kita, tuh hati kita hanya untuk Tuhan Yesus. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai. Silakan untuk bersaat teduh sejenak. Saya akan membacakan dari Mazmur 113 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama untuk Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan seperti hari ini contohnya menciptakan bunga-bunga yang ada di ruangan ini. Kita akan memuji nama Tuhan, bagaimana kita akan melukiskan kebesaran Tuhan. Layak dipuji dan disembah. Satu kali lagi, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
Kita berdoa, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertatah di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami hadir di tempat ini ya Tuhan. Untuk mengucap syukur, untuk memberikan yang terbaik bagimu, untuk beribadah, untuk menyanyi dan melakukan hal yang baik di matamu ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau urapi setiap kami yang hadir di sini, Engkau juga urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberikan hikmat bagi kami supaya dalam hati kami, pikiran kami hanya ada nama-Mu saja. Bapa, doa sederhana ini hanya kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita masih bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Aku Bertekad dari nyanyian pujian 130. Bertekad kan menjauhi bujukan dunia. Hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Aku bertekad Kristus ku terima, dosaku tinggalkan. Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Pembacaan Alkitab, Bapak dan Ibu sidang jamaat semua silahkan untuk duduk kembali. Kami akan membacakan dari atas mimbar dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 22. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau? Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Israel, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya."
Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang, mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel dan bin Zakaria bin Benaya bin Matananya, seorang loe dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amor dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Nah, terasa ya Bapak Ibu, Saudara Jemaat Sidang semua, bahwa minggu ini ternyata adalah minggu terakhir di tahun 2025 dan minggu depan kita sudah masuk ke dalam minggu pertama tahun 2026. Nggak terasa waktu berlalu ya. Apa sih yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita berikan untuk keluarga? Apa yang sudah kita berikan untuk ini, untuk itu? Ya, tetapi kita selalu yakin bahwa setiap waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita akan nyanyikan lagu Waktu Tuhan untuk mengantarkan sebelum kita doa syafaat. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Bapak Diakon Sridadi ku akan memimpin kita di dalam doa percaya sapaan. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami sekalian. Anugerahi kami dengan kesabaran untuk menunggu waktu yang Tuhan tetapkan untuk kami sekalian. Kami percayakan diri kami penuh ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Seluruh masa depan kami ada di dalam tangan kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatunya, sehingga sampai hari ini kami menyaksikan pemeliharaan-Mu menyertai kami sekalian. Kami sekalian dapat bersama-sama berada di hadapan hadirat Tuhan dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa, karena Tuhan yang telah menolong kami, memberkati kami, menuntun kami, mengawasi hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa yang Maha Agung, sebentar lagi kami akan mengakhiri perjalanan tahun ini Tuhan. Terima kasih karena sepanjang tahun ini Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami. Kami percaya pada waktu beberapa hari lagi kami melangkah memasuki tahun yang baru. Kami percaya tangan kasih sayang-Mu akan terus menyertai kami, karena kami tahu janji-Mu Tuhan genapi untuk kehidupan kami semua. Bapa yang Maha Agung, hari ini kami jemaat-Mu di hadapan hadirat-Mu merendahkan hati kami, memohon pertolongan Tuhan untuk saudara kami Bapak Edi Hermanto yang pada saat ini sedang di dalam pemulihannya. Kami menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menganugerahkan kepadanya pemulihan dengan cepat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuhnya. Tuhan memberikan kepada mereka kesehatannya kembali. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mendengarkan permohonan kami, jemaat Tuhan. Kami serahkan untuk anak-anak kami, kaum muda, kaum remaja, baik studi mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, teman hidup mereka. Bapa, kami menyerahkan mereka penuh
ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Berkat-Mu berlimpah atas mereka semuanya. Kami juga menyerahkan para senior kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang sudah lanjut usia dalam arti berusia indah, kami menyerahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami semuanya tetap dapat menjadi teladan bagi anak-anak muda kami, cucu-cucu kami, dan semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan gabungan gereja baptis, kami serahkan yayasan baptis, kami serahkan rumah sakit baptis yang telah Tuhan anugerahkan untuk kami kelola bersama. Tuhan menganugerahi kepada mereka, terutama para dokternya dan juga perawat-perawat yang ada di sana, semua staf yang ada di sana. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, memakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang ada di sana yang sedang dirawat. Tuhan, kami berdoa secara khusus supaya mereka pun segera pulih kembali oleh karena penanganan anak-anak-Mu yang ada di sana, para dokter, para perawat, dan para staf yang ada di sana. Tuhan memberkati obat-obat, peralatan yang dipakai. Tuhan memakainya supaya saudara-saudara yang sedang dirawat benar-benar menikmati akan kasih sayang-Mu melalui kehadiran rumah sakit, klinik-klinik baptis yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan menolong supaya kami semuanya sungguh-sungguh senantiasa memandang kepada Tuhan dan bersyukur karena kami dapat melalui tahun ini dengan berkat Tuhan. Dan kami semua bangsa dan negara ini Tuhan dapat melangkah memasuki tahun yang baru dengan pengharapan kasih sayang-Mu yang bersama dengan kami. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah di daerah-daerah tertentu oleh karena banjir, oleh karena bencana alam yang lain. Tuhan menolong mereka. Anugerahkan kepada anak-anak Tuhan yang dekat dengan mereka untuk terus melayani mereka, menyatakan kasih-Mu sehingga banyak orang yang mengenal nama-Mu. Sungguh Tuhan, kami berdoa dan memohon kepada-Mu, kiranya seluruh muka bumi ini tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang sejati. Kami persembahkan seluruh doa kami dalam tangan kasih sayang-Mu, di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Diakon Sri Dadi. Masih ada sukacita Bapak Ibu sidang jemaat semua? Ada sukacita? Amin. Saya ajak sidang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Dengan semangat ya. Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil loncat, supaya semangat yang sedang liburan. Ayo kita olahraga. Boleh loncat sedikit. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku.
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, haleluya. Silakan Bapak Ibu sidang jemaat semua untuk duduk kembali. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan serta persepuluhan yang akan menolong kita untuk mengedarkan kantong persembahan dan persepuluhan Saudara Diki dan juga Saudara Odi. Untuk Saudara Diki dan Saudara Odi, silakan maju ke depan untuk mengedarkan kantong persembahan dan perpuluhan. Ibu Sulasih akan bantu kita dalam doa. Satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini boleh bersama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini juga tiba saatnya kami akan memberikan persembahan persepuluhan kami. Kiranya Bapa boleh memberkati setiap apa yang kami berikan, boleh untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bapa, inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Nomor 3. Aku bertekad kan menjauhi bujukan dunia. Hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Aku Untuk Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian secara online, silakan dapat memberikan persembahan dan perpuluhannya melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar atau di monitor. kebenaran serta kehidupan. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad Kristus ku turut dalam tiap langkahku. Sabda perintahnya ku junjung tinggi, hidup oleh teguh. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Terima kasih untuk Saudara Diki dan Saudara Odi. Baik, sebelum kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Hosea yang berjudul Keputusan yang Tepat, adik kita, saudara kita Jesse akan memberikan persembahan pujian.
berharga yang ku percaya, Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Ya, terima kasih persembahan pujiannya Jesse. Tuhan memberkati. Semakin pede di depan teman-teman. Ya Jesse ya, bagus. Iya. Tadi satu pesan lirik yang saya ingat ya. Tuhan meminta hati yang sederhana. Ya. Hati yang mau dibentuk. Hati yang mau seturut dengan pimpinannya. Di situ tadi, sehingga kita betul-betul semakin berkomitmen dan selalu dibentuk oleh Tuhan dengan tujuan yang mulia. Terlebih mau menyambut tahun baru 2026. Ya, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan siang hari ini. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus memimpin hati pikiran kami. Apa yang akan kami dengar boleh memberkati kami dan membawa kekuatan di dalam kami mengikut dan melayani Engkau. Pakai hamba-Mu Bapa dalam pemberitaan firman-Mu ini, sehingga nama Yesus kami tinggikan. Amin. Ya, kita akan melihat pesan minggu terakhir di tahun 2025 ini, melihat keputusan yang tepat. Ya, belajar dari Raja Yosafat. Tahun 2025 beberapa hari lagi akan berakhir. Orang seberang sana menyebut tahun ular kayu. Banyak tantangan juga ujian. Di tahun yang akan kita lewati 2025 menuju 2026, orang seberang sana menyebut tahun kuda api. Banyak meramalkan hal-hal yang besar akan terjadi, yang mengejutkan dunia. Apa itu? Mari kita tunggu ya, kita imani dan kita hadapi. Sehingga kita tatkala peristiwa-peristiwa yang mengejutkan terjadi, ya, menggemparkan, kita tetap mengambil keputusan yang tepat seperti Raja Yosafat. Kita lihat, ya. Jika kita lihat di sini Raja Yosafat sedang dikepung, ya, tentara-tentara bangsa Moab. Dikatakan di situ, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim.
Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu Gad. Zaman dulu juga ada intel. Ya. Raja harus punya orang-orang khusus untuk melihat situasi dan kondisi politik saat itu. Disinilah Raja Yosafat mendapatkan info bahwa ada 3 bangsa besar yang sedang bersatu mengepung kerajaan Yehuda, yang saat itu menjadi Raja Yosafat. Bagaimana Yosafat melihat situasi kondisi seperti ini, saudara? Ini ibarat kita yang sedang jatuh penyakit kambuh. Yang sedang terpuruk, penyakit juga datang, masalah yang lain juga datang. Kalau pepatah mengatakan, ibarat jatuh ketimpa tangga. Ini yang dialami oleh Yosafat. Orang-orang Amon, orang-orang Moab, bahkan bersekutu dengan orang-orang Mehunim, akan menghancurkan kerajaan Yehuda, yang saat itu Yosafat sebagai pemimpinnya. Pasti mengalami ketar-ketir, sesak. Inilah yang akan kita lihat. Yosafat menghadapi rasa ketakutan tersebut. Bila kita lihat, Yosafat menjadi takut. Karena itu dia katakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu. Yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Siap Bapak Ibu semua menghadapi tahun 2026 bersama Yesus? Siap? Atau belum bisa move on? Karena terlalu indah tahun ini. Atau penuh kenangan-kenangan yang tidak indah. Nah, saudara di sini, Yosafat melihat kenyataan di depan matanya, sudah dibayangkan di situ. Ya. Dikatakan, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Dia menyadari kerajaan Yehuda, kerajaan yang kecil. 3 bangsa yang besar itu bersatu akan menghancurkan bangsa Yehuda, saat itu pimpinannya Raja Yosafat. Di sini kita melihat bagaimana Yosafat mengatasi rasa takut yang luar biasa ini. Kita akan lihat apakah keputusan Raja Yosafat menghadapi rasa ketakutan. Yang pertama, Yosafat mencari Tuhan. Ya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Maka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Dia menggerakkan rakyatnya, semua keluarga, untuk berdoa, untuk berpuasa. Tujuan berpuasa tidak sekedar tujuan secara jasmani, tapi tujuan merendahkan diri, mohon belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan apa? Memberi kekuatan. Yosafat dan rakyat Yehuda yang sedang dikepung tentara Amon, Moab, dan Mehunim tadi.
Di sini yang dilakukan raja, mencari Tuhan, menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Karena itu bangsa Yehuda berkumpul meminta pertolongan pada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, tahun 2026 terlebih 2020 ya, sudah ditafsirkan sedemikian rupa jika kita melihat berita-berita di medsos. Puncaknya tahun 2030 terjadi kesulitan yang besar secara global. Kalau orang tidak mencari Tuhan, sudah hidup ini sudah pesimis. Mau melangkah itu sudah berat. Yosafat melihat kenyataan itu saudara, menyadari sebagai manusia biasa. Melihat kepungan tiga bangsa yang besar dan mereka bersatu, wah, menyiutkan nyalinya. Kan itu dia katakan di ayat 12, kami sangat kecil, mereka sangat besar. Karena itu dia, yuk rakyat, kita mencari Tuhan, kita berpuasa, kita menyerahkan kepungan bangsa Moab, Meomin, Edom di sini ke tangan kuasa. Itu artinya apa? Melibatkan Tuhan. Yosafat menyadari Yehuda kerajaan yang kecil. Sama Edom dan Moab saja, Amon tadi sudah kalah secara kuantitas. Apalagi tiga bangsa itu bersatu. Semakin kecil lah mereka. Ketakutannya semakin menjadi-jadi. Dan untuk mengatasi itu mereka mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, melibatkan Tuhan. Karena itu dikatakan, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bukan ke dukun, bukan ke paranormal, bukan ke orang pintar, tapi mencari Tuhan. Tuh Pak Wiyoto, sudah berapa orang yang datang dulu saat menjadi dukun? Banyak ya, puluhan. Itu mantan dukun Pak Wiyoto itu. Sering dicari orang, tapi untuk mengobati istrinya yang sakit aja nggak bisa apa-apa. Di sini melibatkan Tuhan, Yosafat saat menghadapi ketakutan yang besar. Kita lihat keputusan yang fatal yang tidak melibatkan Tuhan. Saat Abraham sama keponakannya Lot. Ini diberkati luar biasa Abraham dan Lot di sini. Penjaga dombanya semakin diberkati tidak semakin bersyukur, malah semakin bertengkar. Akibatnya apa? Untuk menjaga situasi tetap kondusif, ya, dikatakan di situ. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatlah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena apa? Abraham, mari, supaya anak buah kita tidak bertengkar terus, mari kita berpisah. Saya ke kanan atau kamu ke kiri atau sebaliknya. Lot ternyata memilih tanah yang subur. Tapi Lot enggak sadar. Di seberang sungai ada bangsa Sodom dan Gomora. Yang perlakuannya sudah jahat. Justru Lot di sini memilih lembah Yordan yang subur. Lot tidak berpikir panjang, tidak melibatkan Tuhan. Kelihatannya subur, kelihatannya tanahnya makmur di situ. Itu yang lihat. Tapi di sekitar itu banyak Sodom dan Gomora. Sudah menjadi virus orang-orang di sekitarnya. Tidak melibatkan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga Lot terpapar dosa-dosa orang Sodom dan Gomora. Tuhan sudah mengingatkan kamu harus pergi. Tapi apa yang terjadi?
Lot dan keluarganya pergi, tapi istrinya Lot belum bisa move on. Belum bisa berpaling kepada Tuhan lagi. Dikatakan apa? Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Pak, maksud sesederhana itu istri Lot kena hukuman yang luar biasa, berubah menjadi tiang garam, kena belerang itu. Karena kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Gara-gara menoleh ke belakang. Kok sederhana? Tidak. Kita lihat teks aslinya ternyata itu apa? Istri Lot hatinya masih ingin tinggal di situ. Dia masih fokus ke rumahnya, ke hartanya di situ. Lalu Tuhan sudah mengingatkan, kota ini akan kuhancurkan. Lot dan anaknya selamat. Di sini saudara, kalau setiap keputusan yang kita ambil itu salah saudara, dampaknya luar biasa. Lot tidak melibatkan Tuhan, Lot tidak mencari Tuhan, tidak mempertimbangkan dampaknya. Kekuatanku segini di sekitar bangsa-bangsa di lembah Yordan, seperti itu dosanya. Lot tidak mencari Tuhan. Karena keputusannya mengorbankan keluarganya, terkhusus istrinya. Di sini, Yosafat di sini dikatakan apa? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Lihat di sini. Betul-betul mencari Tuhan dan merendahkan hati Yosafat di sini. Dia tidak menghitung masalahnya, tapi dia mencari Tuhan, matanya, hatinya fokus kepada Tuhan. Biasanya kan orang sering, masalahmu enggak seberapa dengan masalahku. Masalahku lebih besar. Ada di sini yang punya masalah seperti Ayub dan Bu Ayub? Semua hartanya hilang, ke-10 anaknya kena musibah, dan penyakit menghampiri Ayub. Tapi Ayub tetap mengambil keputusan yang benar. Di sini saudara, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, enggak tahu itu yang Yosafat katakan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kalau kita melihat masalah saudara, kita pening sendiri, pusing sendiri. Tapi kalau mata kita tertuju pada kuasa Tuhan, kita diberi hikmat, bisa melewati kesulitan itu. Amin Bapak Ibu. Karena itu dikatakan di Mazmur di sini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kalau ini saudara yang dikasih Tuhan sedang patah hati, sedang remuk jiwanya, merasa gagal tahun 2025, merasa enggak ada komitmen, enggak ada semangat. Lihat di situ, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, dengan orang yang remuk jiwanya. Kalau kita mau datang seperti Yosafat, mau melihat kuasa Tuhan, bukan menghitung masalah. Kalau kita menghitung masalah Tuhan, kuasa Tuhan enggak terlihat. Adanya kita menyalahkan diri kita, menyalahkan sekitar kita. Mari kita belajar seperti Yosafat. Tapi mataku tertuju kepadamu. Bukanku ya, tetapi mata kami, Yosafat dan rakyat Yehuda, tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, apa keputusan Yosafat saat mengatasi ketakutannya? Harus bertindak. Lihat di sini. Tuhan memakai hambanya, ya,
Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya. Seorang Lewi dari Bani Asaf. Ya, penyanyi-penyanyi ya dari Bani Asaf itu. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeswel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hal ini, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, besok menghadapi mereka, Tuhan yang akan menyertai kamu. Tadi yang pertama mengatasi ketakutan, berdoa, berpuasa. Tapi tidak hanya berdoa dan berpuasa, harus ada action, harus ada sikap, harus ada tindakan. Karena itu Yosafat diperintahkan juga harus bertindak. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka, bayangkan. Tuhan menguatkan melalui Benaya di sini. Nanti Tuhan yang berperang. Tapi kamu harus maju, dikatakan di situ. Kamu harus turun menyerang mereka. Tuhan akan memberikan kemenangan. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Karena ketakutan sudah di ubun-ubun, saudara. Kalau ketakutan sudah dari ujung kepala sampai ujung kaki, gimana orang? Keder, gemetar, nggak ada semangat. Digertak musuh sudah mundur. Karena tahu Yosafat pasukannya kecil dengan 3 bangsa yang besar tadi. Tapi Tuhan mengutus Benaya memberikan semangat, kamu harus maju untuk menyerang mereka. Bukan duduk-duduk. Selain berdoa, kamu juga harus bekerja. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ini kan kekuatan. Siapa di sini yang senang menonton sepak bola? Misalkan yang sering panas itu ya Indonesia sama Malaysia, timnasnya. Gitu ya. Kalau menonton siaran live bagaimana perasaan? Gini ya. Apa itu? Cemilan di depannya enggak termakan. Dek ya, kalau nonton siaran langsung gitu. Karena adu gengsi timnas nasional dengan tim Malaysia. Selalu gregetnya beda, suasananya beda. Ya. Bandingkan, nonton secara live dan nonton siaran ulang. Indonesia menang misalkan. Perasaannya beda enggak? Yang sering nonton bola, bapak-bapak, pemuda yang sering nonton bola, pasti beda. Suara rumah juga enggak segaduh, enggak seteriak-teriak. Nonton siaran ulang yang sudah menang. Betul Pak Sis ya? Enggak segaduh itu. Karena sudah tahu skornya, menang. Aduh sudah ketinggalan, kurang 5 menit ketinggalan 2-0. Wes ketar-ketir itu bingung. Orang-orang rumah, wah enggak boleh diganggu. Fokus. Tapi kalau kita meskipun kurang 1 menit, sudah ketinggalan 2-0, tapi endingnya kalau menang, pasti suasana hati beda. Begitu pula di sini. Secara emosional ya, secara psikologis, Allah mengajak Yosafat melalui hambanya Benaya di sini.
Meskipun di depanmu musuh sangat besar, kamu aku sertai. Kamu harus maju, harus menyerang mereka. Dan janji Tuhan itu diimani. Mereka harus maju. Mereka harus melakukan tindakan. Di sini saudara, selain mencari Tuhan, Yosafat dan rakyat Yehuda harus bertindak. Persis yang dikatakan Yesus. Selain kita mencari Tuhan, meminta, kita juga harus berusaha. Selain berusaha, kita juga harus sabar. Kan itu ada moto di dalam firman Tuhan, ora et labora. Jangan berdoa saja, juga harus ada kerja keras, ada mimpi besar, ada doa yang sungguh-sungguh. Tuhan nanti akan bekerja. Karena kemenangan Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Janji Tuhan akan menyertainya. Karena itu saudara, kita bersyukur mempunyai Allah yang hidup, yang selalu menyertai kehidupan umatnya. Yang terakhir, ini memuji Tuhan. Ya, yang mulai enggak suka memuji Tuhan, lihat di sini. Karena merasa suaranya pales, lihat. Tuhan tidak melihat suara semerdu kita. Semerdu suaranya Jesse tadi, semerdu suaranya Mbak Evi, semerdu suaranya Yemima, semerdu suaranya Bu Arin, semerdu suaranya Pak Wiyoto, dan teman-teman yang lain. Tapi apa di situ? Keikhlasan dan penyerahan kita saat memuji Tuhan. Lihat di sini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ya. Dengan doa, dengan tindakan, ya, mentaati apa yang dikatakan tadi, dan harus mereka memuji Tuhan di sini. Kok sederhana Pak, masuk dengan pujian saja? Kalau ini Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bertindak. Bukan kekuatan Yosafat, bukan strateginya di sini. Saat kita melibatkan Tuhan, mau mencari Tuhan. Saat kita juga taat apa yang dikatakan firman Tuhan, disitulah saudara. Dan pujian dikumandangkan menjadi berkat. Karena itu 3 bangsa yang sedang mengepung Yosafat atau kerajaan Yehuda, mereka terpukul kalah. Gimana caranya? Secara ilmiah susah dijelaskan. Ini cara Tuhan. Ini sudah kita bahas ya, kuasa pujian di Natal 2 kali, perayaan dan ibadah Natal kemarin. Setiap pujian Tuhan bersemayam. Mari kita belajar memuji Tuhan dengan benar, karena ada kuasa. Dan Tuhan bekerja dalam kehidupan umatnya. Saudara, ini ada peneliti secara ilmiah umumnya ya, di Amerika sana. Sehari ternyata setiap orang itu sedang memutuskan 70 ya, setiap harinya memutuskan. Saya mau WA enggak, saya mau olahraga enggak, mau makan enggak, saya mau nonton TV enggak. Itu dihitung. Rata-rata setiap hari orang itu mengambil keputusan 70 kali. Terus dihitung tiap bulannya di situ 2.100 kali. Setiap bulan. Tiap tahun 25.500. Ini survei. Jadi tiap tahun itu kita pernah 25.000. Baik keputusan yang kecil, ya skala menengah maupun besar. Salah seperti itu.
Baik setiap keputusan yang ya dampaknya biasa, terlebih berdampak yang luar biasa. Tapi peneliti seperti itu. Tapi di sini mengingatkan, mengambil keputusan yang pas. Ya. Sesuai kemampuan kita dan tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga mimpi-mimpi yang besar itu kedepannya akan menjadi kenyataan. Jangan kita mengambil keputusan yang salah. Seperti Lot tadi. Wis pokoknya di depan mata asik, enak, enggak merugikan. Pokoknya tanpa melibatkan Tuhan. Fatal kan? Mari saudara, kita belajar seperti di sini. Ya. Tahu ya lagu Nyamanlah Jiwaku? Itu penulis di sini. It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Ada riwayatnya. Bagaimana? Dia seorang pengusaha juga ahli hukum di Chicago, Amerika. Horatio di sini. Dia juga mensupport penginjilan Moody, L. Moody di situ ya, di Amerika dan di Eropa juga Asia pada abad 19. Akhir tahun dia mau liburan sama keluarganya. Mau berangkat, ditelepon anak buahnya. 2 perusahaannya terbakar. Lalu anaknya disuruh dan istrinya berangkat dulu ke Eropa. Saya mengatasi kebakaran di perusahaannya. 4 anaknya dan istrinya berlabuh ke Eropa. Di tengah laut apa yang terjadi? Kapal itu sedang kena badai. 4 anaknya tenggelam dan istrinya sekarat. Moody melihat kenyataan itu juga sangat takut luar biasa. Apa yang dia katakan? Tetap dia supaya melihat masalah besar tetap kuat. Apa yang terjadi saudara? 4 anaknya meninggal, istrinya sekarat. Dia masih mengurusi 2 perusahaan besarnya yang sedang terbakar. Dan lebih tragis lagi, teman-teman gerejanya menghakimi Horatio. Mungkin kamu sedang banyak dosa. Mungkin kamu sedang banyak hal-hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kamu tidak tulus mengiring Yesus. Itu teman-teman gerejanya menghakimi seperti itu. Karena musibah demi musibah dialami dia. Perusahaannya, keluarganya, 4 anaknya tewas. Teman gerejanya kok menghakimi. Melihat musibah demi musibah itu. Banyak teman-teman melihat gerejanya sudah terpapar teologi kesuksesan. Orang Kristen yang sedang banyak musibah, sering tertimpa sakit penyakit, dia enggak diberkati. Itu pengajaran teologi kemakmuran atau kesuksesan, hati-hati. Apakah Alkitab mengajarkan seperti itu? Sehingga orang Kristen menghakimi temannya sendiri, banyaklah saudara. Tidak memberi kekuatan, tapi dia tetap mengambil keputusan. Mengajak istrinya ke Yerusalem dan mendirikan rumah pemulihan dan pewartaan Injil. Dia tidak meninggalkan, dia tidak menyalahkan gerejanya, teman-temannya. Dia berpikir positif. Karena itu saat dia di Yerusalem, di Israel, banyak orang-orang datang kepadanya tentang kesaksian pengalamannya. Dan banyak orang mengenal Yesus. Hal yang enggak mudah dia bisa lalui. Keputusannya tetap bulat mengikut Tuhan Yesus. Dia dipakai Tuhan lebih untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karena itu pengalamannya dicurahkan dengan tulisan lagu. Umat Baptis itu sangat familiar. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Mari saudara,
Dia memandang Tuhan seperti Raja Yosafat. Kalau hanya memandang masalah pasti putus asa. Dia memandang Tuhan. Cara Tuhan bekerja. Meskipun itu pahit, saudara. Ternyata ada rencana yang indah. Dan itu dibayar mahal. 4 anaknya meninggal. Gerejanya justru tidak menguatkan, menghakimi. Tragis kan? Dia melihat kuasa Tuhan. Saudara, keputusan apa yang akan kita ambil memasuki tahun 2026? Mari kita minta pertolongan Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Kalau keputusan kita pro apa yang firman Tuhan katakan, saudara, jangan takut, jangan khawatir. Meskipun di luar sana banyak, ekonomi akan seperti ini, hal-hal bencana besar akan terjadi secara global di situ. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Percaya, imani, dan lakukan. Mari kita belajar dari Yosua. Mengingatkan kepada umat Allah. Kalau kamu beribadah kepada Allah-Allah asing silahkan. Saya dan keluargaku akan beribadah kepada Allah. Saya mengambil keputusan ini di depan umat Israel. Sadrak, Mesak, Abednego, pilihannya satu, hidup atau mati. Kalau kamu mau menyembah Raja Nebukadnezar, nih dibebaskan dari ikatan dan perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat. Ternyata dia mengambil keputusan apa? Yang benar, tetap menyembah Tuhan. Dan dalam perapian yang menyala-nyala itu, malaikat Tuhan melindungi mereka. Meskipun harus dibayar, saudara, pengorbanan yang mahal. Akhirnya apa? Kerajaan Babel mengenal Allah yang hidup. Nikodemus malam-malam datang kepada Yesus. Tidak ada kesimpulan di Yohanes 3:3, tapi di akhir kitab atau Injil Yohanes, Nikodemus yang merawat, yang mengurus jasad Yesus. Kesimpulannya apa? Nikodemus percaya. Polikarpus di usia yang sudah lanjut usia, diancam tentara Kaisar Nero, dipenteng, disalib, satu hidup atau mati. Kalau kamu mengatakan menyembah Kaisar ini, kalau kamu tetap menyembah Yesus ini, apa yang dikatakan oleh Polikarpus? Selama 86 tahun Yesus tidak pernah menyakiti saya, mengecewakan saya. Hari ini saya disuruh menyangkal dia, saya tidak bisa. Ada harga yang harus dibayar, saudara, mengikut Kristus. Kalau kita hanya melihat sesaat apa yang seperti dilakukan Lot tadi, saudara, nanti kita akan menyesal. Lihat Demas. Paulus katakan, kemarilah kamu Timotius, kemarilah kamu Lukas. Demas sudah meninggalkan kami dan pergi ke Tesalonika. Demas lebih mencintai dunia daripada melayani bersama Paulus. Atau seperti Ananias dan Safira, bersekongkol suami istri di sini. Tidak fair, tidak berkata benar. Sehingga dampaknya juga fatal di Kisah Para Rasul pasal 5. Ya. Atau seperti Yudas Iskariot, keputusan yang sangat-sangat fatal. Hanya sekeping 30 keping perak emas. Dia berani menjual tuannya. Atau keputusan Pilatus, supaya secara politik tetap kondusif, Pilatus berani mengambil keputusan salib Yesus. Menyalahkan Yesus. Kita diajar dalam hidup ini. Tadi dikatakan seorang peneliti Sena tadi, setiap hari 70 rata-rata orang itu mengambil keputusan.
Mari kita lihat keputusan mana dalam hidup kita. Mungkin tahun 2025 itu yang tidak baik. Yang cuma keinginan kita. Mana keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Kan itu akan mewarnai kehidupan kita, saudara. Kalau kita mengawali tiap hari, tiap bulan, tiap tahun dengan komitmen mencari Tuhan, setiap keputusan itu, Tuhan akan menyertai dan memberkati kita sepanjang tahun itu, meskipun kita harus membayar yang mahal. Kita siap berkorban. Mari kita mengambil keputusan yang betul di tengah-tengah hidup ini. Belajar seperti Raja Yosafat. Mengatasi ketakutan, kegundahan, kegelisahan, dia mencari Tuhan. Tidak sekedar berdoa dan berpuasa, dia bertindak, melakukan, harus maju. Dan dikatakan harus memuji Tuhan. Karena itu Yosafat melihat musuh yang besar itu, dia menyerahkan kepada Tuhan. Karena itu dia juga katakan, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada. Saudara yang mengalami jalan yang buntu, pandang Tuhan seperti Yosafat di sini. Musuh di depan, masalah di depan, ketakutan mengelilingi kita seperti Yosafat tadi, cari Tuhan. Bertindak. Dan mari memuji Tuhan. Saya mengundang tim musik ke depan. Ya, silakan, Cia, Marahmat. Dia, kita akan memuji pujian di sini. Mahkota kehidupan. Jangan lelah kita mengiring Yesus. Mari kita semakin bersemangat untuk mengiring Tuhan di tahun 2026. Mari kita mengambil keputusan yang betul-betul pro apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena endingnya mahkota kehidupan sudah disediakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita imani di situ. Sehingga keputusan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena mahkota kehidupan Tuhan sudah janjikan. Saya mengundang semua sidang berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi dari awal, mari kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku,
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Beritnya kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu ku tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita berdoa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah Tuhan memberi pimpinan hikmat kami, meneladani Yosafat saat menghadapi tekanan dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Dia mencari Engkau. Dia melakukan tindakan yang menyenangkan Engkau dan memuji Engkau. Ajari kami Tuhan. Jika ada ketakutan dalam menghadapi kehidupan ini, apa yang akan terjadi esok? Kesulitan-kesulitan apa? Apapun juga yang sedang terjadi hari ini Tuhan. Kami ada ketakutan yang lebih sehingga menguasai hidup kami. Biarlah kami melihat kuasa-Mu. Bukan kami menghitung setiap kesulitan, setiap masalah. Tapi kami belajar melihat kuasa-Mu. Karena dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan menerangi. Seperti janji firman-Mu pelita bagiku. Tatkala ada keputusan-keputusan yang membuat kami dilema, bak makan buah simalakama, firman-Mu akan menerangi kami. Sehingga keputusan yang kami ambil hari ini, bahkan untuk memasuki tahun 2026, betul-betul memuliakan Engkau. Tolonglah Bapa, setiap keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, istri kami, orang tua kami, di dalam perlindungan Engkau. Keputusan-keputusan yang mereka ambil betul-betul memuliakan Engkau. Meskipun kadang kami harus membayar yang mahal. Tolonglah Bapa, apapun yang akan terjadi, kami belajar melihat kuasa-Mu. Bukan menghitung masalah-masalah kami. Berkati Tuhan setiap kehidupan kami. Beri hikmat Tuhan setiap keputusan yang akan kami ambil. Terlebih mengiring Engkau. Tidak pernah kami sesali. Karena ada janji yang indah, mahkota kehidupan yang Tuhan akan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, lawatan Engkau, kekuatan Engkau, penghiburan dari-Mu menopang
hidup kami, keluarga kami. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengingatkan Bapak Ibu, ibadah tutup tahun besok hari Rabu 31 Desember. Ya, renungan akan dibawakan oleh Diakon Sridadi Adianto. Makasih Diakon. Ya. Dimulai jam 18 sampai jam 20. Setelah itu ada perjamuan kasih. Ya. Silakan, panitia sudah menyiapkan perjamuan kasih. Bapak Ibu ya bisa juga membawa buah, gorengan, keripik atau yang lainnya. Ya. Tapi menu utama panitia sudah sediakan. Gitu ya Mbak Evi dan teman-teman. Gitu. Ya. Jam 6 sampai jam 8 malam. Yang mau menyampaikan kesaksian silahkan ya. Hubungi Mbak Priska. Ya. Seksi acaranya nanti. Ya. Silakan yang akan persembahkan pujian. Ya. Sehingga mengakhiri tahun 2025 kita betul-betul bersuka cita dan masuki tahun baru 2026 Tuhan akan menolong kita. Betul-betul keputusan kita menyenangkan hatinya. Berikutnya, petugas ibadah mengawali tahun 2026, 4 Januari, bisa dilihat Bapak Ibu. Ya. Dan latihannya hari Sabtu jam 6 sore. Lanjut. Ya, selamat ulang tahun ya, 31 Desember Ibu Rapi Martina Purba. Lagi mudik ya. Tanggal 2 Januari ya, Ibu Betty Juniarti. Selamat ulang tahun Bu Betty. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tanggal 3 Januari Ibu Asri Triwandani Nai Bahu. Hadir? Tidak hadir. Ya, itu teman-teman kita yang ulang tahun minggu pertama Januari dan akhir Desember 2025. Ada tambahan pengumuman? Oh ya, habis ini yang tugas tim musik dan WL Singer latihan untuk persiapan ibadah tutup tahun. Ada lagi? Ya. Terima kasih kehadirannya keluarga Diakon Wardoyo dari Lampung, Mbak Christine, Bapak Ibu Taurus, ya, anak cucu Diakon Wardoyo, juga keluarga besar Uti. Terima kasih Pak Hervi, Mas Hervi, Bu Rika dan teman-teman, ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Keluarga juga pekerjaan dan pelayanannya ya. Karena sebagian teman-teman kita juga luar kota ya atau yang ada yang mudik gitu ya. Ada lagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Tidak ada ya? Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kuasa Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami mohon berkat-Mu di dalam nama Allah Tritunggal yang esa, yang kami puja. Di dalam Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan Allah Roh Kudus yang ketiganya esa, yang selalu memberkati menyertai kami. Berkat-Mu turun bagi kami hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Kita aminkan, Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan melindungi, menyinari-Mu, memberi
memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silahkan sidang duduk kembali, kita saat teduh sejenak.